Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita akan masuk pada pembahasan bab baru yaitu al-kalam. Ya, pembahasan ini penting karena pokok dari dalil dalam syariat ini adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sementara Al-Quran adalah kalamullah dan As-Sunnah adalah kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, artinya penting sekali untuk membahas berkaitan dengan kalam, baik berkaitan dengan definisinya, kemudian rincian pembagiannya, dan juga berkaitan dengan maknanya, karena tidak lepas ya, dalil-dalil syar'i itu tidak lepas dari kalam. Qala al-muallif ta'rifuhu, definisi dari kalam. Al-kalamu lughatan al-lafdzul mawdu'u li ma'nan. Kalam secara bahasa adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menunjukkan sebuah makna. Wastilahan, secara istilah, kalam adalah al-lafdzul mufid, lafaz yang memberikan faedah. Yang memberikan faedah artinya adalah memberikan faedah makna yang sempurna. Mislu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Ya, contohnya seperti Allahu Rabbuna, Allah adalah Rabb kita, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Nah, ini satu kesatuan ini disebut dengan kalam. Disebut dengan kalam. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam ismani au fi'lun wasmun. Dan paling sedikitnya kalam tersusun dari dua isim atau dari fi'il dan isim. Jadi kalau kita mau menyatukan definisinya, maka kita bisa katakan al-kalamu ay al-lafdzul murakkabu min kalimataini fa aktsar al-mufid. Ya, kalam adalah sebuah lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih dan memberikan faedah makna yang sempurna. Jadi kalau dari definisi ini kita lihat ada 3 hal yang harus terpenuhi ya, sehingga sesuatu itu disebut dengan kalam. Yang pertama adalah dia berupa lafaz. Dia berupa lafaz. Lafaz itu ya, sesuatu yang terucap dari organ bicaranya manusia. Maka tidak termasuk dengan kalam adalah suara-suara yang tidak dikeluarkan oleh manusia, ya, dari benda misalkan atau dari hewan misalkan. Tidak termasuk disebut dengan kalam juga adalah isyarat. Isyarat walaupun memberikan makna, ya, contoh misalkan lampu lalu lintas, ya, ketika menyala merah dia artinya memberikan makna bahwa semua kendaraan harus berhenti, ada maknanya. Tetapi isyarat-isyarat seperti ini tidak disebut dengan kalam. Atau seperti gerakan kepala, orang ketika ditanya dia mengangguk, itu memberikan makna iya atau dia setuju dengan suatu hal. Kalau dia menggeleng berarti artinya adalah menolak. Tapi ketika ini tidak dilafatkan dalam lisannya, hanya gerakan kepala saja, ini tidak disebut dengan kalam. Hal kedua yang harus terpenuhi adalah lafaz itu tersusun dari dua kata atau lebih. Jadi bisa dengan dua isim, ya. Nanti susunannya jumlah ismiyah, begitu ya. At-talibu zakiyun misalkan. Atau seperti tadi di contoh Allahu Rabbuna. Ini dua isim. Atau tersusun dari fi'il dan isim. Tersusun dari fi'il dan isim. Ya. Seperti istaqama Muhammadun, istaqama Muhammadun, atau jaa Aliyun. Ini disebut dengan kalam. Artinya kalau dia tidak murakkab, dia tidak tersusun dari dua isim atau tidak tersusun dari fi'il dan isim begitu. Hanya terdiri dari satu kata, itu tidak disebut sebagai kalam. Adapun hati-hati dengan bentuk seperti kalimat uktub, tulislah. Uktub itu fi'il amr. Fi'il amr. Zahirnya seperti hanya satu kata, tapi sebetulnya di dalamnya ada dua kata.
Yang pertama adalah fi'il itu sendiri, fi'il amar. Yang kedua adalah ada dhamir mustatir di sana. Takdirnya anta. Jadi perintah. Uktub maknanya tulislah. Siapa yang disuruh menulis? Kamu. Nah, begitu. Jadi walaupun satu kata kalau bentuknya seperti ini, maka ini disebut dengan kalam karena memberikan makna juga yang sempurna. Nah, ini harus diperhatikan. Adapun kalau sekedar satu kata, contoh misalkan orang mengatakan Zaid, begitu aja. Ini enggak ada maknanya, ini enggak ada maknanya. Nah, ini tidak disebut sebagai kalam. Hal ketiga yang diperhatikan ya, kalam itu harus mufid, memberikan faedah makna yang sempurna. Jadi walaupun dia lafadz, walaupun dia murakkab tersusun dari dua kata atau lebih, tapi kalau dia tidak memberikan makna yang sempurna, dia tidak disebut sebagai kalam. Contoh, inja'a Muhammadun. Ya, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, apabila Muhammad datang. Ini kalimatnya belum sempurna. Apa yang terjadi kalau Muhammad datang? Ini tersusun dari tiga kata, inja'a Muhammadun, tapi ini tidak memberikan ya faedah makna yang sempurna. Artinya walaupun seperti ini dia tidak disebut sebagai kalam. Tsumma qala Syekh wa wahidul kalami kalimatun. Ya, bentuk tunggal dari kalam itu disebut dengan kalimah atau kata kalau dalam bahasa Indonesia. Wa hiya lafdzul mawdu'u li ma'nan mufrad. Yaitu sebuah lafadz yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna. Jadi bedanya antara kalimah dengan kalam itu adalah kalau kalimah ini kata, satu kata, jadi hanya satu kata itu namanya kalimah. Tapi kalau dia sudah tersusun, dia murakkab, itu namanya kalam. Ya, letak perbedaannya di situ. Dan sama-sama menunjukkan makna, sama-sama menunjukkan makna. Maka kalimat di sini dibagi menjadi dua. Imma an tufida ma'nan fi nafsiha wa imma an tufida ma'nan fi ghairiha. Ya, yang pertama adalah kata yang menunjukkan makna pada zat kata itu sendiri. Jadi zat kata itu sudah menunjukkan makna tertentu. Masuk di dalam bagian ini adalah semua isim dan fi'il. Contoh, ya, kitabun, isim. Dia sudah ada maknanya, buku, orang sudah paham. Babun, pintu, orang sudah paham maknanya. Begitu juga dengan fi'il, dhahaba, ya, pergi, hadoro, hadir. Ini isim dan fi'il sudah, ya, kata itu sendiri sudah memiliki makna. Bagian yang kedua adalah imma an tufida ma'nan fi ghairiha, kata yang menunjukkan makna pada selainnya, atau dia bisa menunjukkan makna sempurna jika dia bergabung atau bersambung dengan kata yang lain dalam kalimat sempurna. Nah, masuk golongan ini adalah semua jenis huruf, ya, seperti huruf jar misalkan. Kalau ada orang yang tahu-tahu dia membuka pembicaraannya dengan menyebutkan kata ala begitu, tentu orang yang mendengarkan gak akan paham maksudnya. Ala ini maksudnya apa? Yang kamu maksud ini apa? Orang gak akan paham ya maksudnya. Maka huruf ini dia harus bergabung dengan kata yang lainnya membentuk makna sempurna. Jadi kalau dia bersendirian dia tidak bisa menunjukkan makna tertentu. Itu sebabnya kalimat akan dibagi menjadi tiga, isim, fi'il, dan huruf. Ya, sementara untuk pertemuan ini kita cukupkan dalam pembahasan ta'rif awal, ya, penjelasan definisi awal berkaitan dengan kalam. Insya Allah di pertemuan depan kita mulai membahas pembagiannya dan makna-maknanya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falhamdulillahi rabbil alamin.